Ya, selamat malam Ibu Guru. Iya, selamat malam, Pak. Suara saya jelas ya? Iya, kedengaran, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya sudah meluangkan waktu untuk saya wawancara mengenai tugas PPG ini. Bagaimana kabar Ibu? Sehat? Iya, alhamdulillah Ya, sehat, Pak. mudah-mudahan Bagaimana kesehatannya kita selalu sehat? terjaga. Ya, masih Iya. sehat. Ya, baik Bu, langsung saja ini saya mengajukan 3 pertanyaan mengenai eksplorasi beberapa masalah yang sering terjadi di kelas. Ya, yang pertama itu mengenai literasi sains, yang kedua tentang pemahaman konsep pelajaran IPA, kemudian yang ketiga itu tentang hasil belajar peserta didik. Eh, Sebelumnya saya minta maaf Bu, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Oh, iya. Iya, bismillah. Terima kasih telah memilih saya untuk diwawancarai. Perkenalkan, saya Husni Indra Mukti. Saya guru IPA di instansi SMP Negeri 22 Lantari Jaya, khususnya memegang kelas 7 dan kelas 8. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, Iya. ini saya mohon izin untuk merekam ya Bu selama wawancara ini. Iya. Silahkan, Pak. Silahkan. Ya, terima kasih. Ya baik kalau begitu saya langsung ke masalah pertama. Menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab rendahnya kemampuan literasi sains peserta didik pada pelajaran IPA? Iya, baik. Terima kasih sebelumnya. Eh, Permasalahan literasi sains ini sebenarnya sangat luas cakupannya karena di sepengetahuan saya selama saya memegang mata pelajaran IPA, hampir di semua kelas itu memiliki permasalahan yang sama. Apalagi ini literasi sains ini cakupannya termasuknya sudah tinggi dalam perkembangan pembelajaran abad 21. Penyebabnya ini bisa jadi yang pertama karena siswa itu masih malas membaca. Karena siswa itu malas membaca, sehingga tentu saja pemahamannya terhadap suatu materi itu dia jadi berkurang. Sementara literasi sains itu kan bukan hanya kecakapan membaca peserta didik saja, tetapi juga bagaimana peserta didik itu bisa memahami eh, apa namanya isi atau konten dari materi atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Selain itu apa penyebab lainnya juga itu bisa jadi juga karena pembiasaan di kelas itu belum digalakan. Misalnya kayak mungkin guru fokus untuk mengajar, sementara kita suruh saja siswa untuk membaca, mereka itu malas, apalagi kita tidak suruh. Selain itu, apalagi juga karena misalnya siswa itu hanya disuruh membaca, tapi tidak ada evaluasi. Nah, jadinya mereka hanya disuruh membaca ya membaca saja, tetapi mereka tidak memahami isi konten itu. Kenapa? Karena tidak diberikan evaluasi atau misalnya saja bukan hanya evaluasi dari guru, tapi juga evaluasi dari sesama peserta didik atau rekan sejawatnya. Saya rasa itu Pak penyebabnya kalau di kelas selama ini saya mengajar. Ya baik, terima kasih Bu atas informasinya. Baik di masalah yang kedua Iya. ini Bu. Menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab rendahnya pemahaman konsep peserta didik pada pelajaran IPA? Ya, baik. Kalau pemahaman konsep ini dia juga cukup luas cakupannya. Salah satunya itu penyebabnya karena lagi-lagi peserta didik ini tidak memahami konten atau isi materi. Kalau konsep ini kan berarti dia memahami. Sementara konten kadang itu peserta didik tidak tidak perlu paham tapi cukup menghafal. Nah, tapi pada kenyataannya pada tahap menghafal pun peserta didik itu dia masih rendah. Kenapa? Ini juga ada kaitannya dengan kurangnya literasi membaca. Begitu. Tapi kemudian dalam penguasaan konsep IPA ini kan sebenarnya luas cakupannya dengan apa namanya kehidupan sehari-hari. Nah, sementara dalam pembelajaran itu biasanya siswa itu hanya menekankan dirinya, padahal guru menekankan untuk memahami atau pemahaman. Tetapi siswa itu penyebabnya hanya mereka cukup untuk menghafal, sehingga pada saat
kita membolak-balikan permasalahan yang kita berikan, siswa itu jadi bingung. Kenapa? Karena mereka hanya menghafal saja. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bu informasinya. Ya, yang terakhir Bu, masalah yang terakhir ini, menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab rendahnya hasil belajar siswa khususnya pada pelajaran IPA? Baik. Hasil belajar itu kan dia muara dari segala macam permasalahan. Seperti tadi ini terkait sekali dengan literasi sains, dengan pemahaman konsep, dengan bagaimana cara peserta didik mampu memahami soal-soal yang diberikan oleh guru. Muaranya semuanya itu dari hasil belajar. Misalnya penyebabnya itu dari kurangnya literasi peserta didik. Kenapa bisa kurangnya literasi peserta didik? Nah, bagaimana bisa peserta didik itu memahami kan sekarang untuk apa namanya kecakapan abad 21 itu salah satunya peserta didik itu dapat memahami konten soal HOTS. Sementara ketika peserta didik tidak mampu berliterasi dengan baik, otomatis peserta didik itu bahkan dengan soalnya saja itu mereka tidak paham. Sehingga kesulitan untuk apa namanya menerapkan berliterasi sains ini. Kemudian Kemudian yang lain juga penyebabnya itu bisa jadi juga karena peserta didik tidak mampu memahami konten materi. Sehingga konsep IPA yang seharusnya mereka pahami itu jadi tidak sesuai dengan apa peruntukannya. Dari situ penyebab lainnya juga peserta didik ini jadinya mereka tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Selain itu juga, aduh, selain itu juga peserta didik kan kebanyakan mereka itu apa namanya tidak berani berbicara, tidak berani berbicara. Padahal hasil belajar ini kan bukan hanya secara kognitif saja yang terlihat dari segi tes, tetapi juga banyak penilaian-penilaian hasil belajar. Nah, dari kemampuan berbicara peserta didik ini, baik kemampuan berbicara atau komunikasinya terhadap sesama rekan sejawat, ataupun kepada guru pada saat guru memberikan pertanyaan peserta didik harus memberikan umpan balik atau jawaban, ataupun peserta didik ketika harus mengungkapkan pertanyaan. Nah, kemampuan komunikasi yang rendah ini juga bisa jadi penyebab peserta didik ini eh, mendapatkan hasil belajar yang rendah. Nah, titik muaranya dari titik penyebabnya dari itu semua yaitu pemahaman materi isi konten dari peserta didik itu yang masih cukup rendah juga. Seperti itu Pak menurut saya. Ya, baik. Terima kasih Bu atas segala informasinya mengenai masalah-masalah situasi penyebab masalah ini. Ya, mungkin sekian wawancara saya malam ini. Ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, mohon izin untuk stop record ya Bu. Iya, silakan Pak.